Jangan takut. Yang bikin mati bukan dia gitu loh. Dia tidak punya akses untuk memanggil Israel. Itu Pak Edi itu ngomongnya sembarangan gitu. Israel ambil dia. Nggak ada dia akses itu. Nggak ada dia. Kenapa mesti takut? Orang dalam surga sih nggak apa-apa. Tapi kalau orang dalam sebelahnya itu gimana? Baik, supaya singkat aja yang terakhir, mitosnya dia bersih. Nyatanya dia mengakhiri kepemimpinan sebagai bapak nepotisme Indonesia. Terfasilitasi dengan investasi. Mitosnya Jokowi anti korupsi dengan merekrut menteri yang di dalamnya ada pelibatan KPK untuk menilai kredibilitas menteri kan dulu kan? 2014, 2019 sebanyak mungkin menteri itu yang kemudian sebetulnya berindikasi koruptor itu masuk beramai-ramai ke dalam. Bahkan akhirnya itulah yang menandai satu gaya kepemimpinan Jokowi yang kemudian saya pakai jalan masuk untuk masuk ke soal Prabowo. Jadi alhamdulillah saya senang, saya bersyukur bisa hadir di sini di pertemuan keluarga besar PII Jakarta. Saya langsung masuk ke pokok soal saja. Kurang lebih saya diminta bicara tentang warisan Jokowi dan tantangan Prabowo, kira-kira begitu. Saya tidak tahu apakah 15 menit cukup untuk mengatakan itu, tetapi saya coba. Jadi saya akan bicara secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Yang pertama Jokowi dulu. Setiap pemimpin dinilai dari dua sisi. Ketika baru mulai bekerja, dia dinilai dari sisi mitosnya. Apa yang dipercaya orang, apa yang dititipkan orang sebagai amanah kepada dia. Dia menjadi mitos karena belum ada pembuktian. Dan mitos itu biasanya tidak bisa diverifikasi. Tidak bisa dicari-cari pembuktian benar tidaknya. Kalau dalam penelitian itu jadi hipotesa, dugaan. Mitos adalah kebenaran yang kita duga. Ketika sudah bekerja, pemimpin itu berubah menjadi sesuatu yang bisa kita nilai. Maka kalau tadi bentuknya dugaan, setelah dia bekerja, jadilah dia kesimpulan. Untuk mudahnya, itulah yang kita sebut sebagai realitas. Jadi kalau Jokowi kita nilai sekarang, maka ada mitos, ada realitas. Mungkin bab pertama ini dulu yang saya omongin, karena kita harus ngomong soal itu untuk bisa membaca Indonesia ke depan selepas Jokowi. Mitos pertama, Jokowi dimitoskan sebagai orang kecil, orang biasa yang berjuang secara luar biasa untuk mencapai anak tangga politik yang tertinggi. Itulah mitosnya. Ketika dulu jadi gubernur di Jakarta, dia dianggap Tarzan masuk kota, nggak paham Jakarta, datang dari satu kota kecil yang dibandingkan Jakarta nggak ada apa-apanya, termasuk dari sisi kompleksitas masalah yang harus dikelola pemimpinnya. Tapi kemudian orang percaya dia. Celakanya di Jakarta cuma 2 tahun lebih sedikit. Tepatnya itu 2 tahun 5 hari. Karena dilantik 15 Oktober tahun 2012 sebagai gubernur, dilantik jadi presiden 20 Oktober tahun 2014. Jadi persis 2 tahun 5 hari. Itu waktu yang tidak cukup untuk membuat mitosnya sebagai gubernur Jakarta bisa kita pertemukan atau pertarungkan dengan realitasnya sebagai pemimpin. 2 tahun di Jakarta, 1 tahun konsolidasi, 1 tahun mulai bekerja. Untunglah di situ ada waduk fluid, untunglah di situ ada penataan Tanah Abang, untunglah di situ ada kebiasaan Jokowi untuk turun kemana-mana. Termasuk katanya ke gorong-gorong. Saya konsultannya waktu pilkada, jadi soal gorong-gorong saya nggak tanggung jawab. Tapi sempat pakai kotak-kotak juga dia. Oh iya, bukan sempat, saya setiap hari pakai kotak-kotak. Pengakuan dosa nih. Saya anggap dosa atau tidak tahu. Jadi
Lalu kemudian ketika jadi presiden 20 Oktober 2014, maka baru kita punya kesempatan untuk menimbang Jokowi dari sisi realitasnya secara layak. Ternyata persoalannya adalah dia benar orang kecil. Dia bukan anak menteng. Tidak datang dari keluarga bangsawan, tidak datang dari keluarga menteri dan pejabat tinggi di masa lalu, bukan anak atau cucu pahlawan, dan seterusnya. Di darahnya tidak ada orang besar. Kurang lebih begitu, benar dalam soal itu. Tetapi yang keliru ternyata adalah pada anak kalimat berjuang dengan luar biasa untuk mencapai anak tangga politik yang tertinggi. Disitulah persoalan. Dulu tidak ada yang pernah tahu apakah benar ijazah Jokowi adalah asli atau palsu. Dan sampai sekarang itu dibiarkan menjadi pertanyaan yang menggantung tanpa jawaban. Orang seperti Bang Refli tahu jawabannya, nanti ditanya saja. Asli atau palsu? Kata yang jual asli. Yang jual asli. Nah jadi, dan salah satu isu menyangkut ijazah itu adalah yang sangat penting adalah yang tanda tangan adalah dekan yang pada waktu itu belum bertugas di UGM. Silakan dicek jejak digitalnya, itulah salah satu persoalan sangat serius. Jadi ketika dilihat tanggal tanda tangannya, dekan Fakultas Kehutanan yang tanda tangan pada waktu itu belum menjadi dekan. Jadi ada kekeliruan rupanya sedikit, tapi sangat fatal. Ya ini saya kutip dari berita ya, saya bisa carikan beritanya. Lalu kemudian cara berjuang itu yang kemudian kita pertanyakan kan. Sebetulnya ketika 2014 menjadi presiden, dia bukan petahana. Dia tidak bisa menggerakkan polisi. Dia tidak bisa menggerakkan tentara. Dia tidak bisa menggerakkan intelijen. Dia harus berhadapan dengan orang yang menggunakan itu. Tetapi orang itu, Pak SBY, tidak menggunakan seperti dia gunakan ketika jadi presiden. Menurut saya disitulah poinnya. Harus kita koreksi bahwa Jokowi orang biasa yang berjuang dengan cara yang tidak bisa kita terima untuk mencapai anak tangga tertinggi dalam politik. Itulah realitasnya. Jadi apa pelajaran buat kita? Benar kita harus sebarkan ke semua orang di Indonesia. Semua orang bisa jadi presiden. Semua orang berhak jadi pemimpin. Semua orang bisa memimpin negeri besar ini. Apapun latar belakang kita, sekalipun kita orang biasa, yang di dalam darah kita tidak ada darah biru dalam tanda kutip, yang membuat kita sejak awal dimanjakan oleh fasilitas, berlimpah ruah dengan harta, punya akses pada kekuasaan sejak awal dan seterusnya. Tidak ada cerita begitu. Siapapun kita, dari manapun latar belakang kita, harus punya kesempatan yang sama untuk sampai ke anak tangga tertinggi politik di negeri. Tetapi tidak dengan cara yang dilakukan Jokowi. Itu catatan pentingnya. Jangan sampai ada pelajaran yang salah. Siapapun orang biasa bisa jadi presiden dengan cara apapun, menghalalkan semua cara. Seperti yang dikatakan Bahlil dalam satu kesempatan di hadapan Golkar di satu tempat belum lama. Menangkan dengan cara apapun. Itu tidak bisa diterima itu. Asal jangan ketahuan. Jadi menurut saya, mitosnya benar dia orang kecil, tetapi realitasnya cara dia berjuang untuk naik ke anak tangga politik tertinggi tidak layak kita contoh dan dijadikan model, dijadikan template, dijadikan benchmark atau apapun namanya buat semua orang kecil di Indonesia yang ingin naik ke tangga itu. Satu, dua, mitosnya dia pro rakyat, dia merakyat. Memang kalau dilihat dari kesan perkenalan awal bisa begitu. Contoh, Jokowi adalah wali kota yang tidak mengambil gajinya. Lalu kemudian karena tidak mengambil gajinya dikapitalisasi bahwa betapa wali kota ini bekerja dengan ikhlas tanpa pamrih untuk rakyatnya, kan gitu. Banyak orang tidak tahu bahwa gaji tidak diambil, tapi tunjangan tetap diambil. Gaji wali kota pada waktu itu kalau tidak salah di atas 6 juta sedikit.
per bulan? 6,2 pada tahun itu. Tunjangannya hampir 300 juta per bulan. Wah. Itu yang kita jangan. Begitu. Benar bahwa Jokowi membagi-bagi beras 5 kiloan ke banyak sekali warga Solo ketika dia belusukan setiap hari. Jadi di mobilnya sering ada beras yang jumlahnya sudah dihitung pada saat sebelum berangkat. Lalu kemudian berdasarkan hitungan itulah dia akan membagi atau tidak membagi. Lalu satu hari dia ketemu rakyat Solo 30 orang, ternyata hanya 25 kantong beras 5 kg di bagasi mobilnya, maka 30 orang warga Solo itu adalah warga yang tidak beruntung. Karena tidak mungkin bagi beras, cuma ada 25. Tapi kalau kebetulan sampai di satu tempat ada 12 orang, maka itulah 12 yang beruntung karena akan dibagi beras jumlahnya melebihi jumlah yang hadir. Itu bukan pro rakyat dalam pengertian yang hakiki. Jadi sebetulnya mitos merakyat dan pro rakyat itu harus dikoreksi dengan mau mendalami persoalan sampai ke akar persoalan yang dihadapi rakyat dan memecahkan di pokok soal itu. Itulah yang disebut pemimpin pro rakyat. Orang butuh beras. Pemimpin yang tidak pro rakyat membagi beras sebelum pemilu. Itulah pemimpin yang tidak pro rakyat. Siapakah pemimpin yang pro rakyat? Dia ikhtiarkan dengan banyak program, rakyat naik pendapatannya, pengangguran berkurang. Dia ciptakan sistem subsidi yang adil buat orang, sehingga orang di banyak tempat bisa membeli kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau. Semua program-program itu bekerja di hulu, bukan di hilir. Ujungnya adalah kebutuhan pokok bisa dipenuhi oleh rakyat, kemiskinan turun. Itulah pemimpin yang pro rakyat. Apakah Jokowi melakukan itu? Saya sebagai warga negara menilai tidak. Dia lebih senang misalnya membagikan bansos menjelang pemilu. Lihatlah angka kenaikan bansos menjelang 2019 dan lihat kembali angka kenaikan bansos yang luar biasa meroket menjelang 2024. Itu artinya Jokowi melanjutkan cara-cara artifisial di atas permukaan yang tidak mengatasi masalah di tingkat yang mendasar. Itu sama artinya seperti kita sakit kepala, kita cuma meminum obat penghilang rasa sakit, bukan mencari obat untuk mengatasi sumber sakit kepalanya. Apakah sakit kepala hilang? Iya, sejenak. Tetapi sumber sakit kepala itu boleh jadi diperparah oleh tumpukan kimiawi dari setiap obat anti sakit kepala yang kita minum bertahun-tahun, berbelas tahun, berpuluh tahun. Jadi sebetulnya bukan begitu pemimpin yang pro rakyat itu, bukan begitu pemimpin yang rakyat itu. Jadi mitos yang kedua pun patah. Jokowi merakyat, Jokowi pro rakyat. Realitasnya tidak. Yang ketiga, mitosnya pemimpin yang sederhana. Masih ingat barangkali di awal kepemimpinannya dulu 2014 beredar poster terutama digital, sepatunya apa, celananya apa, bajunya apa, dan seterusnya kan? Kalau orang mengenal secara permukaan dalam waktu yang sebentar, sangat boleh jadi akan berkesimpulan seperti itu. Karena memang dalam kenyataannya dia tidak peduli merek. Tetapi sebagai pemimpin, kita tidak bisa melihat kesederhanaan dari baju dan pakaian yang melekat pada dirinya. Bahwa kalau dia pakai sepatu merek lokal dan bukan merek luar negeri yang mahal, berarti dia sederhana. Bukan hanya itu. Kalau anaknya pergi naik pesawat jet pribadi, membawa pulang tanpa lewat bea cukai barang-barang mahal seperti yang tergambar dalam satu video. Kalau anak-anak dan istrinya menggunakan tas, menantunya menggunakan tas yang harganya luar biasa mahal, yang bisa untuk memberi makan siang sekian banyak orang sekian hari. Kalau anak-anaknya menggunakan jam tangan yang harganya ketika dicantumkan di Instagram, di YouTube, di internet ketika dibahas membuat kita terkejut. Dia bukan pemimpin yang sederhana.
Dan dia sudah dihukum secara sosial sekarang kan. Pidatonya yang mengatakan melarang habis-habisan orang Indonesia untuk membeli produk luar negeri. Dan seterusnya itu disandingkan dengan kejadian-kejadian yang menimpa seluruh keluarganya. Jadi Jokowi bukan presiden yang sederhana. Ia presiden yang bergelimang dengan kemewahan. Mitos yang awal gugur oleh realitas yang kita temukan. Ya saya mengatakan ini tanpa tedeng aling-aling, mau diviralkan mau apa nggak peduli saya. Karena saya merasa sebagai warga negara saya punya kewajiban untuk mengatakan ini. Ya. Kalau ada pemimpin yang semacam itu, lalu kemudian kita menutupinya, sebetulnya kita bagian dari kebohongan dan manipulasi yang ia kerjakan. Bahwasanya hukum mengancam kita, intimidasi mengancam kita, itu soal lain. Itu soal lain. Karena kita tahu bahwa orang-orang ini termasuk yang sangat berkuasa tidak punya nomor WhatsApp malaikat Israel. Itu saja batasannya. Habis saja. Salah-salah bisa dia sendiri yang didatangi duluan. Hubungan dengan WhatsApp malaikat Israel apa? Enggak. Jangan takut. Yang bikin mati bukan dia gitu loh. Dia tidak punya akses untuk memanggil Israel itu. Pak Edi itu. Ngomongnya sembarangan gitu. Israel ambil dia. Nggak ada dia akses itu. Nggak ada dia. Kenapa mesti takut? Orang dalam. Lalu orang dalam surga sih nggak apa-apa. Tapi kalau orang dalam sebelahnya itu gimana? Baik. Supaya singkat aja yang terakhir, mitosnya dia bersih. Nyatanya dia mengakhiri kepemimpinan sebagai bapak nepotisme Indonesia. Lihat sekarang apa yang terjadi. Beberapa ketua umum partai sudah semakin tidak membatasi diri lagi dalam soal itu kan. Ada yang anaknya langsung ketua fraksi, baru pertama kali masuk DPR. Konon anaknya yang lain akan jadi wamen. Menantunya sedang berjuang di satu kabupaten di Sumatera, dan seterusnya. Kalau kita daftarkan itu luar biasa. Waktu di podcast saya Keep Talking, saya ngomong tentang berapa persen anggota DPR RI yang terpilih, yang ternyata ada kait-mengait satu dengan yang lain dalam satu hubungan keluarga dengan banyak orang penting atau orang besar. Angkanya kan mencengangkan. Saya lupa, nanti saya cek lagi. Jadi waktu itu kita riset, saya minta tim riset meriset dan ketemulah angkanya. Nanti sebentar saya cari. Sebelum bubar insya Allah saya sudah sampaikan. Lalu selain itu, bagaimana kolusi dan korupsi juga terfasilitasi dengan tasnya. Mitosnya Jokowi anti korupsi dengan merekrut menteri yang di dalamnya ada pelibatan KPK untuk menilai kredibilitas menteri kan dulu kan? 2014, 2019 sebanyak mungkin menteri itu yang kemudian sebetulnya berindikasi koruptor itu masuk beramai-ramai ke dalam. Bahkan akhirnya itulah yang menandai satu gaya kepemimpinan Jokowi yang kemudian saya pakai jalan masuk untuk masuk ke soal Prabowo. Jadi berbicara tentang mitos dan realitas dari Jokowi sebetulnya hanya berbicara tentang sedikit saja dari warisan yang bisa kita bicarakan tentang Jokowi. Pembicaraan bisa sangat panjang. Seperti misalnya warisan dalam bentuk kebijakan. Problem-problem yang sangat serius di seputar infrastruktur. Problem yang sangat serius di seputar IKN. Problem yang sangat serius di seputar pertambangan.